Bali. Karena pasti banyak yang sekolah kurikulum internasional pasti banyak juga. Terus Jakarta karena marketnya besar. Terus ya Solo, Jogja lah ya mungkin. Semuanya berarti ya? Ya kalau bisa sih semuanya. Surabaya ya Sabang sampai Merauke betul. Halo Kak Albert. Halo. Gimana kabarnya? Very good. Oke. Kalau boleh tahu Kak Albert sendiri tuh di Athena selaku sebagai apa ya? Saya sih sebagai dulu yang mendirikan Athena sih sejak tahun 2011. Oh, kalau berdiri sendiri tuh dulu sendiri apa bersama rekan? Dulu sih awalnya sih sendiri ya, terus cari staff gitu dimulai dari satu dulu, jadi berdua sama saya dulu, terus sampai sekarang ini gitu. Kalau boleh tahu background Kak Albert sendiri tentang pendidikan apa ya? Saya sih universitas saya ambil jurusannya teknik mesin. Sangat nyambung sekali ya. Sangat nyambung sekali, betul. Saya kuliah di Semarang, universitas di Ponorogo gitu. Salah satu universitas terfavorit ya. Pasti ya. Oke, valid ya. Valid. Terus kenapa memilih Bimbel? Kan masih banyak yang lain, usaha-usaha yang lain. Karena sih saya sudah terlanjur terjun di dunia pembelajaran ya, ngelesin gini itu sejak tahun 2007 sih. Sejak saya masih SMA 3 saya udah mulai memberikan bimbingan ke adik-adik kelas gitu. Terus waktu kuliah juga saya part-time-nya bingung nih, part-time-nya yang kerja atau part-time-nya yang kuliah. Pokoknya intinya saya kuliah sambil cari uang lah, mesti di bidang pendidikan inilah. Gitu. Cuma sih dulu belum ada gedungnya. Dulu sih saya ke rumah-rumah terus ya door to door kayak gitulah. Berarti sempat putus asa nggak sih dulu pas pertama merintis gitu? Sebenarnya awalnya walaupun saya dulu waktu kuliah itu tetap sambil kerja memberikan bimbingan ke rumah-rumah ya, tapi sebenarnya waktu itu pun belum ada bayangan kalau bakal mendirikan bimbingan belajar. Tetap pikirannya sih waktu itu cuma buat cari uang saku untuk bayar kuliah, sebatas itu aja. Jadi kalau dibilang apa tadi pertanyaannya? Lupa malahan. Pertanyaannya apa tadi? Putus asa. Putus asa. Sebenarnya kalau putus asa sih enggak pernah putus asa. Berarti kalau bisa dibilang hidup Kak Albert itu nggak terkonsep gitu ya? Iya, awalnya betul banget. Jadi waktu SMA, wah apalagi SMA pastinya ada konsep. Terus kuliah juga sekedar ya yang penting ya menjalani kehidupan kuliah ya, yang penting bisa kerja, bisa kuliah. Terus kedepannya pastinya mau apa sebenarnya nggak tahu. Tapi terus sampai di suatu titik waktu itu kira-kira mungkin kuliah tahun ketiga ya, kan kita sudah harus mulai ada milih mau kerja corporate, ikut perusahaan atau kerja sendiri. Tapi gitu. sempat ada tawaran nggak sebelum merintis Bimbel ini? Itu waktu itu tahun ketiga sih udah ada tawaran dari perusahaan tempat saya dulu magang, kerja praktek ya dulu ya. Berarti Anda itu siswa yang cerdas nih. Menurut Anda bagaimana? Mungkin bisa dibilang begitu. Oh iya, oke. Tadi kan ngomong masalah pengajar ya. Kalau boleh tahu sekarang pengajarnya itu ada berapa ya? Pengajarnya sih kurang lebih kalau di total ya, dengan semua mapel ya mungkin sekitar 15 sampai 20 lah. Gitu. Itu pengajarnya. Itu pengajarnya. Kalau mapel sendiri ada berapa mapel? Mapelnya udah pasti dulu saya merintisnya dari mat fisika, terus kimia, akuntansi, terus sekarang mulai ke biologi, terus bahasa Inggris, bahasa Mandarin, Jerman juga ada ya, intinya sih hampir semua sih ya. Terus juga ada nih yang baru di Athena, coding, kelas coding ya. Kalau Kak Albert sendiri ngajar apa ya? Mapel apa? Saya mapel matematika dan fisika tapi kurikulumnya yang internasional. Oh iya.
Manajemen Berarti bisa internasional. bahasa Inggris ya. Ya, little. Kenapa memilih matematika? Sedangkan kan banyak Awalnya sih dulu waktu kecil sih tuntutan ya. Kakak-kakak saya itu jago, nilainya matematika bagus-bagus. Jadi ya mau nggak mau ya tahulah orang tua zaman dulu ya. Kalau kakaknya bagus ya adiknya harus bagus ya. Awalnya sih dari situ sih. Awalnya dipaksa, tapi terus lama-lama kok saya merasa menikmati belajar matematika itu. Tadi kan Albert bilang guru matematika. Kalau saya boleh ngasih pertanyaan nggak? Apa? 5 kali 5 berapa? Oh, oke. Berarti valid ini ya. Jadi guru matematika ya. Kamu tanya apa menghina? Soalnya saya kalau rumus-rumus belum menguasai. Yang simpel-simpel aja ya. Oke, ya. Oh, oke. Terus ini kan sekarang lagi pandemi. Oke. Pernah nggak sih ada rasa tertekan atau gimana gitu? Hanya di awal-awal aja sih, kan pandemi sekitar 2020 Maret ya masuk di Indonesia ya. Paling bulan-bulan Maret sampai Juli aja sih tahun 2020. Kenapa tertekan? Karena kita bener-bener nggak tahu. Everything looks so blurry. Jadi ya, tapi ya namanya hidup ya udahlah, dijalani aja. Everything so blurry. Guru matematika. Translate dulu, Google Translate. Nanti editor dong. Iya. Berarti sempat ada kecemasan nggak? Oh, sangat. Karena kan menurut saya sih kalau pendidikan sih cukup terdampak ya. Karena sekolah juga kan kita pembelajarannya juga online, nggak tatap muka kayak gitu. Kenapa betul terus? Apa gatal gimana? Oh, enggak. Biar nggak tegang. Biar on point lah, biar on point. Kalau siswanya sendiri berkurang nggak sih dari sebelum sama sesudah Pandemi? Ya. Pasti berkurang. Cuma ya intinya sih semua bisa berjalan dengan bagus sih. Semua staf juga bisa kerja seperti layaknya dulu. Ya intinya kan kita membahagiakan semua orang masih bisa. Berarti fleksibel lah. Ya, fleksibel. Kalau suka dukanya ini, pasti kan pada ditanya suka duka. Apa nih? Jadi mungkin sebagai owner atau sebagai pengajar. Oh, oke. Sebagai pengajar aja lah ya. Kalau sebagai owner privasi gitu. Ya, sebagai pengajar aja. Sukanya sih kalau saya orangnya suka ketemu orang. Jadi kalau ngajar banyak anak itu kan jadi banyak ketemu orang, itu saya suka sih. Ngobrol, memberikan ilmu ke banyak orang itu saya suka kayak gitu. Cuma kalau dukanya mungkin kalau misalnya kita kita memberi pembelajaran tapi muridnya kurang serius. Pernah emosi nggak ini? Saya tahan. Saya jago nahan emosi. Valid ya. Tapi kan penonton nggak tahu, kalau nggak. Saya mau wakili. Ya nanti lama-lama kita semakin kenal dengan channel YouTube ini. Iya. Betul. Terus apa sih masalah terbesar selama menghadapi ini? Pandemi atau? Ya, pandemi ya, selama menghandle ini bimbel ini Athena sendiri. Masalah terbesar itu biar orang tahu nama Athena. Oh, berarti salah satu tujuannya YouTube ini. Iya. Jadi ya kita tahu sama tahu lah emang tujuannya ya untuk semakin membesarkan nama Athena gitu. Nama baik loh ya. Nama baik Athena. Oke, sekarang ada pertanyaan yang menurut saya cukup krusial. Kepuasan apa sih selain uang ya? Kayak muridnya juara olimpiade, bagaimana itu apa? Selain itu apa kepuasan yang dicapai kalau mengetahui muridnya itu berhasil gitu? Oke, karena kita kan udah jalan 10 tahun ya, 10 tahun lebih, jadi kita udah banyak meluluskan murid-murid juga kan ya. Jadi sekarang mereka udah pada kerja, dan kalau melihat mereka sekarang, udah ada yang jadi dokter, udah ada yang jadi broker saham, terus udah banyak yang kerja di luar negeri, dan rata-rata sukses. Kita sebagai orang yang dulu pernah, wah ini dulu anak ini SMA males loh, sekarang top gitu. Itu tetap ada kebanggaan, kepuasan tersendiri lah kayak gitu. Berarti kapan-kapan kita ajak bikin konten bareng ya? Oh harus dong, harus banyak, stoknya banyak, tenang. Oke, terus apa sih yang
bikin alasan orang supaya bisa les ke Athena gitu. Oke. Alasannya apa gitu? Kalau Les ke tempat lain. ya, kita bilang di lingkup Semarang dulu ya. Di lingkup Semarang, saya berani bilang sih kalau Athena bisa provide, bisa support buat semua kurikulum yang ada. Maksudnya semua kurikulum yang ada sih, kurikulum nasional sangat bisa, internasional bisa, lagi kuliah juga bisa. Ya intinya sih kami berusaha sefleksibel mungkin dan selalu berusaha mengembangkan diri kami terus. Intinya sih gitu. Kalau pengen masuk ada cara-cara khusus nggak sih? Apa bisa hubungi kemana gitu? Oh, kalau untuk pendaftaran sih langsung ke admin aja. Jadi mungkin nanti bisa ditaruh di mana? Caption atau apa? Caption. Terus apa? Kolom deskripsi. Oh, maaf. Bukan orang YouTube. Kolom deskripsi, yaitu nanti kita bisa lewat WA, website juga bisa, lewat Instagram juga bisa. Nanti semua lengkap di kolom deskripsi gitu. Instagramnya nanti ada ya berarti? Ada. Athena Study Center. Ya, sambung semua. Oke, rencana ke depan sekarang. Ini udah mau mulai penutup ya. Rencana ke depan itu gimana? Rencana ke depan ya seperti yang tadi kita bilang, kami pengen membesarkan lagi nama Athena, berarti biar lingkupnya nggak cuma di kota aja. Jadi pengennya lingkupnya di skala nasional, nggak menutup juga kan kalau kita bisa go internasional. Gitu. Apalagi zaman sekarang kan zaman digital ya, jadi bisa menjangkau global lah kayak gitu. Kalau sekarang sendiri udah ada cabang belum selain yang di Wat Gandul? Sementara sih ada di Wat Gandul sama di Gerapatma gitu. Sementara. Kalau umpamanya bisa dikembangkan di Indonesia, pengen milih gimana sih tempatnya? Saya pengen Bali. Karena pasti banyak yang sekolah kurikulum internasional pasti banyak juga. Terus Jakarta karena marketnya besar. Terus ya Solo, Jogja lah ya mungkin. Semuanya berarti ya? Ya kalau bisa sih semuanya. Surabaya ya Sabang sampai Merauke, betul. Oke, mungkin ada kiat-kiat ya ini dari Kak Albert buat adik-adik yang pengen masuk, apa adik-adik yang lagi struggling menghadapi pendidikan sekarang ini. Oke, intinya di mana ada kemauan pasti kami Athena bisa membantu adik-adik sekalian. Yang penting kemauannya dulu. Karena kalau situasi online gini kalau nggak ada kemauan ya sia-sia kayak Jadi gitu. ingat les, ingat Athena ya. Belajar asik, ingat Athena. Tagline-nya ada ya. Iya. Oke ya, terima kasih kamu ya. Oke. Mengganggu waktunya. Bye.